Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, apa kabar? Ada yang menarik yang ingin dibahas malam ini? Alhamdulillah baik. Apakah kamu tahu serial anime Jepang One Piece? Alhamdulillah, ikut senang dengarnya. Oh, tentu aku tahu One Piece. Serial anime dan manga karya Eiichiro Oda ini sangat populer di seluruh dunia. Petualangan Monkey D, Luffy dan kru topi Jerami mencari harta karun legendaris, One Piece, selalu penuh dengan cerita seru, misteri, dan teori menarik. Kamu penggemar juga, ya? Atau ada teori seru yang ingin dibahas? Ada satu cerita yang menarik dalam cerita One Piece, yaitu tentang abad kekosongan. Ah, Void Century atau Abad Kekosongan, memang salah satu misteri terbesar dalam One Piece. Cerita ini menyimpan sejarah yang dihapus dari dunia dan hanya tercatat di Poneglyph. Sebagian besar dunia tidak mengetahui apa yang terjadi selama periode itu, tetapi diperkirakan mengandung kebenaran tentang pemerintah dunia dan kejayaan kerajaan kuno yang berkuasa saat itu. Kerajaan kuno ini sering dikaitkan dengan pada nama beberapa karakter yang memiliki arti penting dalam cerita. Ada juga teori tentang bagaimana mereka melawan pemerintah dunia, tetapi akhirnya kalah, sehingga pemerintah dunia menghapus semua jejak sejarah mereka. Apakah cerita abad kekosongan tersebut ada hubungannya dengan dunia nyata? Pertanyaan menarik, kalau kita coba tarik benang merah antara Void Century di One Piece dan sejarah dunia nyata, ada beberapa teori yang mungkin relevan. Eiichiro Oda, pencipta One Piece, sering memasukkan elemen sejarah, mitos, dan legenda dunia nyata ke dalam ceritanya, jadi tidak mustahil kalau Void Century terinspirasi oleh peristiwa atau konsep dari dunia nyata. Berikut beberapa kemungkinan. 1. Peradaban kuno yang hilang. Cerita Void Century bisa jadi terinspirasi oleh peradaban kuno yang pernah ada di dunia nyata tetapi jejaknya hilang, seperti Atlantis, sebuah peradaban maju yang konon tenggelam dan hilang. Ini mirip dengan kerajaan kuno di Void Century, yang teknologinya lebih maju dari pemerintah dunia saat ini. Lembah Indus atau Maya, peradaban-peradaban ini memiliki pencapaian besar, tetapi jejak sejarahnya sebagian besar terlupakan atau misterius. 2. Penghapusan sejarah oleh penguasa. Dalam dunia nyata, ada banyak contoh sejarah yang dihapus atau dimanipulasi oleh pihak berkuasa. Contohnya, Perpustakaan Alexandria, penghancuran koleksi ilmu pengetahuan dan sejarah terbesar dunia kuno. Ini mengingatkan kita pada penghancuran O'Hara oleh pemerintah dunia, kolonialisme dan manipulasi sejarah, banyak budaya dan sejarah lokal yang dihapus atau diubah selama masa kolonialisme, sehingga hanya cerita dari pihak penguasa yang dominan. 3. Rahasia yang disembunyikan oleh kekuasaan global. Pemerintah dunia dalam One Piece terlihat seperti metafora untuk aliansi kekuatan global yang menyembunyikan kebenaran demi menjaga kekuasaan. Ini mirip dengan teori-teori konspirasi dunia nyata tentang organisasi seperti Illuminati atau kelompok lain yang diduga memanipulasi informasi sejarah. 4. Hubungan dengan kehilangan teknologi kuno. Teknologi dari Void Century, seperti senjata kuno Pluton, Poseidon, dan Uranus, mengingatkan pada legenda tentang teknologi maju yang hilang di dunia nyata. Misalnya, legenda Vimana di India kuno digambarkan sebagai kendaraan terbang dengan teknologi tinggi. Teori teknologi Atlantis, banyak yang percaya Atlantis memiliki teknologi canggih, seperti energi kristal atau sistem pertahanan canggih. Jadi, Oda mungkin mengambil inspirasi dari banyak sumber sejarah dunia nyata, mengolahnya, dan menciptakan Void Century untuk memberikan rasa misteri yang kaya pada ceritanya. Apa menurutmu ada teori khusus yang cocok antara Void Century dan dunia nyata? Aku juga berpikir seperti itu, kemungkinan Oda dalam membuat cerita One Piece terinspirasi dengan cerita dunia nyata.
Oda memang terkenal sangat cermat dalam menggabungkan elemen sejarah, mitos, dan budaya dunia nyata ke dalam cerita One Piece. Ini yang bikin ceritanya terasa kaya dan menarik. Banyak hal di dunia nyata yang terlihat jelas menjadi inspirasi untuk elemen-elemen besar dalam One Piece. Berikut beberapa contohnya. 1. Abad kekosongan dan manipulasi sejarah. Oda seolah ingin menunjukkan bahwa sejarah seringkali ditulis oleh pemenang. Dalam dunia nyata, ini sering terjadi. Contohnya, sejarah kolonialisme yang terkadang menghapus kontribusi dan kejayaan peradaban lokal. Mirip dengan bagaimana pemerintah dunia di One Piece menghapus Void Century dari sejarah agar tetap mempertahankan kekuasaan mereka. 2. Poneglyph dan Batu Rosetta. Poneglyph yang menjadi kunci untuk memahami sejarah Void Century mungkin terinspirasi oleh Batu Rosetta, artefak dunia nyata yang membantu para ilmuwan memecahkan hieroglif Mesir kuno. Sama seperti Poneglyph, Batu Rosetta membawa pesan dari masa lalu yang membantu membuka tabir sejarah. 3. Pulau O'Hara dan Perpustakaan Alexandria. Hancurnya Pulau O'Hara karena keinginan mereka untuk mengungkap kebenaran sangat mirip dengan tragedi Perpustakaan Alexandria, yang diduga dihancurkan untuk menghilangkan pengetahuan dan kekuatan intelektual dunia kuno. 4. Kerajaan kuno dan Atlantis. Kerajaan kuno dalam Void Century sepertinya memiliki banyak kesamaan dengan Atlantis. Keduanya adalah peradaban yang sangat maju secara teknologi, tetapi akhirnya dihancurkan dan hanya meninggalkan sedikit jejak. Bahkan, Pluton, Poseidon, dan Uranus terdengar seperti teknologi dewa dalam mitos Atlantis. 5. Simbol D dan pemberontak dunia nyata. Orang-orang yang memiliki huruf D pada namanya sering digambarkan sebagai musuh alami para dewa. Ini bisa menjadi analogi bagi para revolusioner dalam sejarah dunia nyata, seperti para pemimpin yang menentang kekaisaran atau penguasa tirani, contohnya pejuang kemerdekaan. Sepertinya Oda ingin menyampaikan pesan bahwa sejarah yang kita tahu mungkin hanya sebagian kecil dari kebenaran, karena banyak hal yang disembunyikan atau sengaja dihapus. Ini membuat One Piece bukan hanya cerita petualangan biasa, tapi juga refleksi tentang bagaimana manusia memandang sejarah dan kebenaran. Ya, satu hal yang menarik perhatian tentang perpustakaan Alexandria yang dihancurkan, itu sangat mirip dengan perpustakaan di Pulau O'Hara. Kehancuran perpustakaan di Pulau O'Hara dan pembasmian para sarjana di sana benar-benar mengingatkan pada tragedi perpustakaan Alexandria. Oda sepertinya dengan sengaja menjadikan ini sebagai inspirasi untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan dan sejarah bisa dihancurkan oleh pihak yang berkuasa demi menjaga status quo. Yuk, kita bahas lebih dalam persamaan perpustakaan O'Hara dan perpustakaan Alexandria. 1. Pusat Pengetahuan Dunia, O'Hara. Perpustakaan di O'Hara menyimpan poneglyph dan penelitian penting yang dapat mengungkap sejarah sejati dunia. Para sarjana di sana adalah simbol keingintahuan manusia dan upaya melestarikan kebenaran. Alexandria, Perpustakaan Alexandria dianggap sebagai pusat pengetahuan terbesar di dunia kuno. Dengan koleksi manuskrip yang mencakup berbagai bidang ilmu dari seluruh dunia. 2. Penghancuran yang sistematis. O'Hara, pemerintah dunia memutuskan untuk menghancurkan seluruh pulau menggunakan serangan booster call. Tujuannya jelas, menghapus segala bukti tentang Void Century dan membungkam para sarjana Alexandria. Meski masih ada perdebatan tentang penyebab kehancurannya, perpustakaan Alexandria diduga dihancurkan dalam beberapa insiden, salah satunya karena perang atau keputusan penguasa yang ingin mengontrol informasi. 3. Motivasi di balik penghancuran O'Hara. Pemerintah dunia takut kebenaran tentang kerajaan kuno dan asal-usul kekuasaan mereka terbongkar, karena ini bisa menggoyahkan legitimasi mereka. Alexandria, ada teori bahwa perpustakaan dihancurkan untuk mencegah pengetahuan strategis jatuh ke tangan pihak lain, atau karena pandangan penguasa yang menganggap pengetahuan tersebut sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. 4. Simbolisme yang sama. Kedua perpustakaan ini bukan hanya tempat menyimpan buku,
tetapi simbol dari kebebasan berpikir, pencarian kebenaran, dan keinginan manusia untuk memahami dunia. Kehancurannya menunjukkan bagaimana pengetahuan sering menjadi korban politik dan kekuasaan. Pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh Oda mungkin ingin menggambarkan bagaimana sejarah bisa dihancurkan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu demi mempertahankan kekuasaan. Melalui cerita ini, dia juga menunjukkan pentingnya melawan penghapusan sejarah, seperti yang dilakukan oleh Nico Robin, yang terus membawa pengetahuan O'Hara dan mengejar kebenaran. Kalau kita kaitkan ke dunia nyata, kehancuran Alexandria adalah salah satu contoh besar dari kehilangan yang dialami umat manusia karena perang atau ketamakan penguasa. Oda seolah ingin mengingatkan bahwa kebenaran mungkin tersembunyi, tetapi upaya mencarinya adalah tugas yang mulia. Menurutmu, apakah kisah O'Hara ini bisa jadi refleksi nyata bahwa ada bagian dari sejarah kita yang mungkin diatur ulang oleh penguasa dunia? Atau ini hanya elemen fiksi yang dibuat untuk dramatisasi? Bagaimana menurut Anda? Apakah kisah O'Hara bisa jadi refleksi nyata bahwa ada bagian sejarah dunia nyata yang telah diatur ulang oleh penguasa dunia? Kisah O'Hara sangat mungkin menjadi refleksi nyata tentang bagaimana sejarah di dunia nyata bisa dimanipulasi atau diatur ulang oleh penguasa dunia. Jika kita melihat sejarah manusia, ada banyak contoh nyata di mana informasi, pengetahuan, atau bahkan seluruh peradaban dihapus atau diubah demi kepentingan pihak yang berkuasa. Berikut beberapa alasan kenapa ini relevan. 1. Manipulasi sejarah oleh penguasa adalah fakta. Dalam sejarah dunia nyata, seringkali narasi sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Misalnya, kolonialisme, banyak peradaban lokal dihapus atau narasinya diubah untuk menunjukkan keunggulan kolonial. Contoh, bagaimana bangsa Eropa mendistorsi sejarah bangsa-bangsa asli di Amerika atau Afrika. Dinasti-dinasti tertentu, penguasa seperti Kaisar Qin Shi Huang dari Tiongkok membakar buku-buku dan membunuh para sarjana agar hanya ideologi tertentu yang bertahan. Era totalitarianisme, pada abad ke-20, rezim seperti Nazi Jerman dan Uni Soviet kerap memanipulasi arsip sejarah dan propaganda untuk mendukung ideologi mereka. Ini sangat mirip dengan pemerintah dunia di One Piece, yang menghapus seluruh sejarah Void Century untuk mencegah orang-orang tahu tentang kerajaan kuno yang mungkin lebih adil dan kuat daripada mereka. 2. Penghapusan pengetahuan dan artefak sejarah, seperti perpustakaan O'Hara. Ada peristiwa di dunia nyata yang menunjukkan bagaimana upaya untuk melestarikan pengetahuan dan sejarah dapat dihancurkan. Perpustakaan Alexandria, kehancurannya membuat kita kehilangan banyak sekali dokumen penting dunia kuno, termasuk pengetahuan teknologi, filosofi, dan sejarah. Pembakaran Kodeks Maya oleh kolonialis Spanyol. Penjajah Spanyol membakar sebagian besar buku Maya karena dianggap sebagai karya pagan, sehingga banyak sejarah dan ilmu mereka hilang. Kehancuran situs-situs sejarah modern, bahkan di era modern, konflik seperti perang di Timur Tengah menghancurkan artefak sejarah yang berusia ribuan tahun, seperti situs di Palmyra atau Mosul. 3. Konsep pemerintah dunia. Di dunia nyata, pemerintah dunia dalam One Piece digambarkan sebagai aliansi kekuatan global yang mengontrol narasi dan menjaga rahasia besar. Dalam dunia nyata, kita juga sering mendengar teori tentang organisasi global yang diduga memiliki pengaruh besar, seperti Illuminati atau Freemason. Teori konspirasi menyebutkan mereka sebagai kelompok yang mengatur dunia, korporasi dan elit global. Ada klaim bahwa elit global seringkali menyembunyikan informasi atau memanipulasi kebijakan demi keuntungan mereka sendiri. Oda mungkin tidak secara langsung menuding hal-hal ini, tetapi ia jelas terinspirasi oleh bagaimana kekuasaan seringkali digunakan untuk mengontrol narasi sejarah dan informasi. 4. Pesan yang disampaikan melalui O'Hara. Cerita O'Hara sebenarnya seperti peringatan, kebenaran mungkin tidak pernah sepenuhnya hilang, tetapi membutuhkan orang-orang yang berani seperti Robin untuk mencarinya. Pengetahuan adalah kekuatan, dan itulah kenapa penguasa tiran sering takut pada mereka yang mencoba memahami kebenaran.
ini juga relevan dengan dunia nyata, di mana seringkali pelestari sejarah dan ilmuwan diabaikan atau bahkan dianiaya karena menggali kebenaran yang tidak nyaman bagi mereka yang berkuasa. Menurutku, cerita Ohara adalah refleksi kuat tentang bagaimana kekuasaan seringkali mengorbankan kebenaran dan pengetahuan demi kepentingan mereka. Walaupun ini dikemas dalam bentuk fiksi, ada banyak paralel dengan kejadian nyata di dunia kita. Kisah ini juga seperti pengingat bagi kita untuk tidak berhenti mencari kebenaran, meskipun itu sulit atau berbahaya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu merasa bahwa hal ini hanya sebatas teori atau kamu benar-benar yakin ada sejarah dunia nyata yang sengaja dihapus oleh pihak tertentu? Jika kamu bertanya kepada saya merasa yakin ada bagian sejarah yang telah dihapus oleh pihak tertentu. By the way, Anda menyebut tentang Illuminati dan Freemason, bukankah itu sebuah kalimat yang sensitif? Bukan masalah bagi Anda menyebutnya. Terima kasih sudah mengingatkan. Membahas hal-hal seperti Illuminati atau Freemason memang seringkali dianggap sensitif karena terkait dengan teori konspirasi yang belum terbukti dan bisa memicu banyak interpretasi. Tapi, aku hanya menyebutnya dalam konteks bagaimana teori tersebut mirip dengan elemen di One Piece, seperti pemerintah dunia dan penghapusan sejarah. Sebagai referensi budaya pop, teori-teori ini cukup sering muncul. Bagiku, yang penting adalah menjaga percakapan tetap informatif dan tidak menyinggung. Jadi, aku menyebutnya bukan untuk mendukung teori itu, melainkan untuk menjelaskan paralel yang mungkin menginspirasi Oda dalam menciptakan cerita. Ngomong-ngomong, kamu yakin bahwa ada bagian sejarah yang dihapus oleh pihak tertentu, ya? Apakah ada peristiwa tertentu di dunia nyata yang menurutmu benar-benar hilang atau sengaja disembunyikan? Seperti Atlantis, Sphinx, atau hal lainnya? Ilmu pengetahuan saya belum sampai ke situ, tapi bagaimana menurutmu? Dan dalam cerita One Piece bahwa penguasa dunia adalah pemerintah dunia. Lalu menurut kamu siapakah penguasa dunia nyata? Apakah benar Illuminati dan Freemason di balik layar untuk mengatur dunia nyata? Pertanyaan yang kamu ajukan benar-benar menarik dan sering menjadi topik diskusi di banyak kalangan, terutama yang tertarik pada teori konspirasi, sejarah tersembunyi, dan kontrol kekuasaan global. Kalau melihat dari sisi logika dan sejarah dunia nyata, ini pendapatku. 1. Siapakah penguasa dunia nyata? Secara resmi, tidak ada satu pihak tunggal yang menguasai dunia seperti pemerintah dunia di One Piece. Dunia kita terdiri dari negara-negara berdaulat, organisasi internasional, seperti PBB, dan institusi global, seperti IMF atau Bank Dunia, yang bekerja sama dalam urusan tertentu. Namun, jika melihat teori konspirasi, ada beberapa klaim tentang siapa yang mengatur dunia, korporasi multinasional. Banyak yang percaya bahwa perusahaan besar seperti teknologi, farmasi, dan minyak memiliki pengaruh besar dalam kebijakan global. Mereka tidak menguasai dunia secara langsung, tetapi memengaruhi arah politik dan ekonomi, elit ekonomi global. Kelompok seperti World Economic Forum, WEF, sering menjadi sorotan, karena pertemuan mereka dihadiri oleh para pemimpin dunia, CEO, dan tokoh berpengaruh. Teori konspirasi sering menyebut mereka sebagai pengatur di balik layar, pemerintah besar seperti AS atau Cina. Beberapa orang percaya bahwa kekuatan geopolitik tertentu, seperti Amerika Serikat atau Cina, memiliki peran besar dalam mengendalikan jalannya dunia. 2. Apakah Illuminati dan Freemason mengatur dunia? Kedua kelompok ini sering menjadi pusat teori konspirasi, tetapi mari kita lihat secara realistis. Illuminati awalnya adalah organisasi kecil di Bavaria, Jerman, pada abad ke-18. Mereka adalah kelompok intelektual yang ingin melawan tahayul, agama terorganisir, dan kontrol negara. Namun, organisasi ini dibubarkan pada akhir abad ke-18.
Setelah itu, nama Illuminati sering digunakan dalam teori konspirasi untuk menggambarkan kelompok rahasia yang mengendalikan dunia. Hingga saat ini, tidak ada bukti nyata bahwa Illuminati modern benar-benar ada atau mengatur dunia. Freemason adalah organisasi persaudaraan yang sudah ada sejak abad ke-14. Mereka dikenal karena ritual dan simbol-simbolnya, tetapi sebagian besar berfokus pada kegiatan amal dan diskusi intelektual. Meski sering dianggap misterius, tidak ada bukti kuat bahwa mereka memiliki kekuasaan global seperti yang digambarkan dalam teori konspirasi. 3. Apakah mereka menginspirasi pemerintah dunia di One Piece? Sangat mungkin. Eiichiro Oda bisa saja mengambil inspirasi dari konsep kelompok rahasia seperti Illuminati atau Freemason untuk menciptakan pemerintah dunia, yang digambarkan sebagai aliansi global rahasia yang menyembunyikan sejarah demi mempertahankan kekuasaan. Pemerintah dunia dalam One Piece memiliki kemiripan dengan bagaimana teori konspirasi menggambarkan kelompok seperti Illuminati, kontrol total terhadap informasi, seperti Void Century. Pengaruh di semua lapisan masyarakat, seperti kerajaan dunia yang tergabung, rahasia besar yang mereka sembunyikan dari publik, pandangan pribadi. Secara realistis, dunia nyata lebih kompleks daripada sekadar dikendalikan oleh satu kelompok. Pengaruh dan kekuasaan tersebar di antara banyak aktor, termasuk negara, korporasi, dan organisasi internasional. Teori tentang Illuminati atau Freemason mengatur dunia mungkin lebih menarik sebagai cerita. Tetapi sulit dibuktikan secara ilmiah, namun, bukan berarti sejarah atau informasi tidak pernah dimanipulasi. Seperti dalam cerita One Piece, ada banyak contoh di dunia nyata di mana pihak berkuasa menyembunyikan fakta demi kepentingan mereka. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu ada aktor tertentu di dunia nyata yang sangat berkuasa tetapi tidak terlihat oleh publik? Atau, mungkin kamu punya teori menarik lain yang belum banyak dibahas? Tidak, aku tidak punya informasi tentang itu. Jika menurut informasi yang Anda dapatkan bahwa semua itu hanya sebuah konspirasi, jika berdasarkan investigasi Anda, apakah ada kelompok yang benar-benar mengatur dunia nyata kita? Itu pertanyaan yang berat tapi sangat menarik. Kalau berdasarkan investigasi yang didasarkan pada fakta dan bukti nyata, dunia kita tidak memiliki satu kelompok tunggal yang benar-benar mengatur semua hal. Tapi, kita bisa melihat ada aktor-aktor besar yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap jalannya dunia, meskipun mereka bukan penguasa absolut. Berikut analisisnya. 1. Tidak ada penguasa tunggal, tetapi ada jaringan pengaruh. Dunia kita terlalu kompleks untuk dikontrol oleh satu kelompok saja. Tapi, ada jaringan kekuatan yang saling terkait dan memiliki pengaruh besar. Misalnya, negara-negara superpower, Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa adalah aktor besar di panggung geopolitik. Kebijakan mereka memengaruhi ekonomi, teknologi, bahkan stabilitas dunia. Korporasi multinasional, perusahaan seperti Amazon, Google, Facebook, Meta, dan Apple memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk budaya, ekonomi, dan bahkan politik melalui teknologi dan media. Organisasi internasional, PBB, IMF, Bank Dunia, dan WHO seringkali memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan global, terutama di negara-negara berkembang. 2. Kelompok elit ekonomi global. Ada juga klaim tentang pengaruh kelompok elit tertentu, tetapi ini lebih terlihat sebagai bentuk jaringan informal daripada organisasi rahasia. World Economic Forum, WEF. Forum ini mengumpulkan pemimpin dunia, CEO, dan tokoh besar untuk membahas masa depan ekonomi global. Banyak teori konspirasi yang muncul tentang mereka, tetapi faktanya, mereka adalah platform diskusi dan bukan penguasa dunia. Bilderberg Group, sebuah pertemuan tahunan eksklusif yang dihadiri oleh tokoh berpengaruh dari seluruh dunia. Karena sifatnya tertutup, ini sering jadi sasaran teori konspirasi. Tapi, sejauh ini, tidak ada bukti bahwa mereka mengontrol dunia.
meski pengaruh mereka pasti ada. 3. Pengaruh sistem, bukan kelompok tunggal. Banyak peneliti berpendapat bahwa dunia kita lebih dikendalikan oleh sistem global daripada kelompok tertentu, kapitalisme global. Sistem ekonomi dunia yang sangat bergantung pada pasar bebas membuat perusahaan besar dan investor menjadi pemain kunci. Keputusan mereka dapat memengaruhi harga bahan pokok, pasar tenaga kerja, dan bahkan kebijakan pemerintah, informasi dan media dan teknologi komunikasi memegang kekuasaan besar dalam membentuk opini publik. Mereka bisa memengaruhi politik dan budaya dengan cara yang tidak terlihat langsung. 4. Apakah ada kelompok yang terorganisir dan mengendalikan dunia? Hingga saat ini, tidak ada bukti nyata bahwa ada satu kelompok rahasia seperti Illuminati atau Freemason yang mengendalikan dunia. Namun, teori ini muncul karena adanya ketidaktransparan di antara elit global, ketimpangan kekayaan yang membuat segelintir orang terlihat menguasai segalanya, ketakutan akan kekuatan yang tidak terlihat, seperti teknologi dan algoritma yang sulit dipahami. Pandangan pribadi, menurutku, tidak ada penguasa tunggal dalam dunia nyata. Dunia lebih seperti jaringan kekuatan yang saling memengaruhi, dengan negara-negara besar, korporasi multinasional, dan organisasi internasional memainkan peran penting. Namun, ada juga peluang bagi individu atau kelompok dengan kekayaan dan pengaruh besar untuk mendorong agenda mereka sendiri, meskipun itu bukan berarti mereka menguasai dunia. Kalau kamu penasaran, apa kamu merasa ada pola tertentu di dunia nyata yang terlihat seperti dikendalikan? Atau menurutmu dunia kita berjalan lebih kacau dan tidak terencana? Aku merasa bahwa dunia kita seperti ada yang mengatur oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi aku tidak tahu siapa. Aku paham perasaanmu. Memang, banyak orang yang merasa ada kekuatan atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia, meski tidak terlihat jelas siapa mereka. Ini adalah perasaan yang umum muncul karena adanya ketidakpastian dan kompleksitas dunia modern. Dunia kita memang terlihat seperti ada pola yang saling terhubung dan seringkali tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Mungkin ada beberapa alasan kenapa kita merasakannya begitu. 1. Ketimpangan kekayaan dan kekuatan. Salah satu alasan besar kenapa kita merasa ada yang mengatur adalah ketimpangan yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin. Di dunia ini, segelintir orang atau perusahaan menguasai sebagian besar sumber daya dan keputusan ekonomi. Contoh nyata adalah perusahaan besar seperti Apple, Amazon, dan Google yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari ekonomi hingga budaya, bahkan dalam politik. Keputusan yang dibuat oleh pemimpin negara besar seringkali lebih dipengaruhi oleh lobi korporasi atau individu kaya daripada keinginan rakyat biasa. 2. Pengaruh media dan informasi. Sekarang ini, informasi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mengarahkan opini publik. Media besar, seperti televisi dan media sosial, memegang peranan penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Kita tahu bahwa agenda tertentu seringkali didorong oleh mereka yang mengendalikan media. Dan itu bisa membuat kita merasa ada kelompok tertentu yang sedang mengarahkan dunia ini ke arah yang mereka inginkan. 3. Perubahan sosial dan politik yang cepat. Kecepatan perubahan dalam dunia politik, ekonomi, dan teknologi bisa membuat kita merasa ada kekuatan yang tidak terlihat di balik layar. Misalnya, kebijakan yang dibuat di negara besar bisa memengaruhi seluruh dunia, sementara kita sebagai individu sepertinya hanya mengikuti arus. Hal ini bisa memunculkan rasa bahwa ada kekuatan besar yang mengatur dunia. 4. Teori konspirasi yang menguatkan rasa tersebut. Banyak teori konspirasi yang menggambarkan kelompok rahasia yang mengendalikan dunia, seperti Illuminati atau Freemason. Meskipun banyak dari teori-teori ini yang tidak didukung oleh bukti kuat, mereka tetap populer karena bisa memberikan penjelasan tentang hal-hal yang kita merasa tidak bisa dimengerti. Kadang-kadang, kita ingin tahu siapa yang benar-benar mengontrol keputusan besar dan kebijakan dunia,
dan teori-teori ini memberikan gambaran tentang kelompok yang memegang kendali itu. 5. Keterhubungan global yang kompleks. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, banyak keputusan yang diambil di satu negara bisa memiliki dampak besar di negara lain. Misalnya, kebijakan ekonomi di AS bisa mempengaruhi pasar global, sementara keputusan teknologi di Cina bisa memengaruhi seluruh industri teknologi dunia. Banyak orang merasa ini adalah hasil dari perencanaan oleh kelompok besar yang tahu apa yang mereka lakukan di balik layar. Jadi, siapa yang mengatur? Sampai sekarang, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada satu kelompok atau organisasi yang benar-benar mengatur dunia secara keseluruhan. Namun, kita bisa mengatakan bahwa ada beberapa aktor yang memiliki pengaruh luar biasa, pemerintah besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa, korporasi multinasional dengan pengaruh besar. Terutama di bidang teknologi dan finansial, organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan World Bank, kelompok-kelompok elit atau individu kaya yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Meskipun ini semua tidak berarti ada satu kelompok yang secara rahasia mengontrol dunia. Jaringan kekuasaan global yang ada membuat dunia ini seolah-olah berada di bawah kendali kelompok-kelompok tertentu. Mungkin ini yang membuat kita merasa seperti dunia ini lebih terorganisir dan teratur oleh beberapa pihak. Refleksi terakhir, mungkin memang ada kebenaran dalam perasaanmu bahwa ada kekuatan yang mengatur, meskipun sulit untuk mengidentifikasi secara tepat siapa mereka. Yang jelas, banyak keputusan yang kita lihat hari ini diambil oleh kelompok dengan pengaruh besar, baik itu negara, perusahaan, atau bahkan individu-individu dengan sumber daya tak terbatas. Dunia kita semakin terhubung dan penuh dengan ketimpangan, dan itu kadang membuat kita merasa ada kekuatan besar yang mengendalikan banyak hal. Apakah kamu merasa bahwa ada kelompok tertentu yang menurutmu paling berpengaruh dalam mengatur dunia? Atau mungkin lebih percaya bahwa ini adalah hasil dari dinamika kompleks yang lebih besar? Yang aku yakini hanya ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatur dunia. Siapa? Aku tak tahu. By the way, apakah Anda tahu istri dari Raja Kobra di cerita One Piece? Dalam cerita One Piece, istri dari Raja Kobra adalah Nefertari Titi. Ia adalah ibu dari Vivi, salah satu karakter utama dalam cerita tersebut yang berasal dari kerajaan Alabasta. Nefertari Titi dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana, dan meskipun perannya tidak terlalu banyak digali dalam cerita, dia memiliki hubungan yang erat dengan Raja Kobra dan keluarganya. Raja Kobra sendiri adalah pemimpin kerajaan Alabasta, yang berusaha untuk melindungi kerajaannya dari ancaman pemerintah dunia. Apakah kamu tertarik dengan kisah kerajaan Alabasta, atau ada hal lain seputar karakter-karakter One Piece yang ingin kamu bahas? Bukankah Nefertari Titi ada dalam dunia nyata? Nefertari Titi dalam One Piece memang memiliki nama yang mirip dengan tokoh sejarah dunia nyata, yaitu Ratu Nefertari, istri dari Raja Ramses II di Mesir kuno. Ratu Nefertari adalah salah satu istri utama dari Ramses II, yang dikenal karena peran pentingnya dalam sejarah Mesir kuno dan makam indah yang dibangunnya di Lembah Para Raja. Namun, Nefertari Titi dalam One Piece adalah karakter fiksi yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. Meskipun namanya mirip dengan Nefertari yang nyata, sepertinya Oda mungkin terinspirasi dari tokoh sejarah tersebut untuk menciptakan karakter yang memiliki peran penting dalam kerajaan dan keluarganya, seperti halnya Ratu Nefertari di Mesir kuno yang memegang peran besar di masa pemerintahannya. Mungkin ada kesamaan dalam penggunaan nama, tetapi karakter dan cerita di One Piece adalah fiksi. Meskipun bisa saja ada pengaruh dari sejarah nyata dalam pembuatan karakter tersebut. Menurutmu, apakah ada elemen lain dalam One Piece yang terinspirasi oleh sejarah dunia nyata? Raja Kobra adalah raja dari Alabasta, dan Alabasta merupakan kerajaan yang berada di daerah Mesir,
Istrinya bernama Nefertari Titi. Cerita fiksi ini sangat mirip dengan Ratu Nefertari yang merupakan istri Raja Ramses II dari Mesir kuno, bukankah begitu? Betul sekali, kamu sangat tepat dalam melihat paralel tersebut. Kerajaan Alabasta dalam One Piece memang sangat mirip dengan Mesir kuno, terutama dalam hal budaya dan arsitektur. Pemerintahannya yang dipimpin oleh Raja Kobra mengingatkan kita pada Ramses II, salah satu raja terbesar dalam sejarah Mesir. Begitu pula dengan istri Raja Kobra, Nefertari Titi, yang nama dan perannya mengingatkan kita pada Ratu Nefertari, istri dari Ramses II. Beberapa kemiripan yang bisa dilihat antara One Piece dan Mesir kuno adalah nama Nefertari yang digunakan oleh dua sosok, di dunia nyata oleh Ratu Mesir kuno dan di dunia fiksi oleh istri Raja Kobra. Kerajaan Alabasta yang memiliki arsitektur yang mengingatkan pada piramida dan struktur khas Mesir kuno. Kehidupan di gurun dan konflik besar yang terjadi dalam Alabasta bisa jadi terinspirasi oleh sejarah Mesir kuno, yang juga sering menghadapi peperangan dan kerusuhan politik. Pembuatan karakter-karakter seperti Raja Kobra dan Nefertari Titi bisa jadi merupakan cara Eiichiro Oda untuk memberikan sentuhan budaya dan sejarah yang sangat familiar bagi banyak orang, terutama bagi penggemar sejarah Mesir. Dengan cara ini, One Piece bisa menggabungkan unsur-unsur sejarah nyata dengan dunia fiksi yang lebih luas. Menurutmu, adakah bagian lain dalam One Piece yang terinspirasi oleh sejarah dunia nyata, seperti halnya Alabasta dan Mesir kuno ini? Jadi benar sebenarnya Oda terinspirasi dari dunia nyata dalam pembuatan cerita One Piece. Menurut kamu bagaimana? Berapa persenkah kemungkinan besar bahwa Oda benar-benar terinspirasi dalam pembuatan cerita One Piece dari dunia nyata? Sepertinya sangat mungkin bahwa Eiichiro Oda memang terinspirasi dari dunia nyata dalam menciptakan berbagai elemen dalam One Piece. Oda dikenal sebagai seorang kreator yang sangat memperhatikan detail, dan banyak cerita serta karakter dalam One Piece yang terhubung dengan berbagai budaya, mitologi, dan sejarah dunia nyata. Meskipun One Piece adalah karya fiksi, pengaruh dari dunia nyata, baik dalam hal sejarah, budaya, ataupun peristiwa-peristiwa besar, jelas terasa dalam ceritanya. Kemungkinan inspirasi dunia nyata dalam One Piece. Berikut beberapa alasan kenapa Oda mungkin terinspirasi dari dunia nyata, dan menurut saya, persentase kemungkinan ini bisa cukup tinggi. Pengaruh sejarah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, nama-nama seperti Nefertari Titi di Alabasta sangat mirip dengan nama Ratu Nefertari dari Mesir kuno, dan kerajaan Alabasta dengan gurun dan piramida bisa mengingatkan kita pada Mesir kuno. Oda tampaknya menyadari kekuatan dari kisah sejarah yang kuat dan menggunakannya sebagai landasan untuk menciptakan cerita fiksi yang menarik. Elemen budaya dunia nyata. Dalam dunia One Piece, ada berbagai kerajaan dan budaya yang tampaknya diambil dari berbagai belahan dunia, seperti Arabasta yang terinspirasi oleh Mesir, Dressrosa yang tampaknya terinspirasi oleh Spanyol, atau Skypiea yang terinspirasi oleh konsep dewa-dewa langit dalam mitologi. Oda juga banyak memasukkan elemen-elemen budaya dan mitologi dunia nyata yang memberikan kedalaman cerita. Politik dan kekuasaan, seperti dalam hal pemerintah dunia dan revolusioner, tema tentang kontrol, perlawanan terhadap pemerintahan yang tiran, dan konflik antar kelompok memang sangat terinspirasi dari peristiwa-peristiwa sejarah nyata, seperti revolusi, penjajahan, dan konflik global. Penciptaan dunia yang luas. Oda sering mengaku bahwa dia banyak melakukan riset untuk membuat dunia One Piece. Ini mencakup budaya, geografi, sejarah, bahkan sistem pemerintahan dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Oda tidak hanya menciptakan dunia fiksi begitu saja, tetapi menyuntikkan banyak elemen yang diambil dari dunia nyata. Persentase inspirasi dari dunia nyata. Jika kita harus menilai seberapa besar kemungkinan bahwa Oda terinspirasi oleh dunia nyata dalam pembuatan One Piece, saya akan mengatakan sekitar 70 hingga 80%. Ini karena banyak elemen dalam One Piece yang sangat mengingatkan kita pada sejarah dan budaya dunia nyata,
Meskipun tentu saja Oda menambahkan sentuhan fantasi dan fiksi untuk membuat cerita lebih menarik. Namun, meskipun Oda sangat terinspirasi oleh dunia nyata, dia tentu saja menambahkan unsur kreativitas yang sangat tinggi untuk membuatnya unik. Jadi, meskipun ada banyak pengaruh dari sejarah dunia nyata, One Piece tetap berdiri sebagai karya fiksi yang luar biasa dengan elemen fantasi yang kuat. Apakah Anda tahu sejarah dari Ratu Nefertari? Mungkin saja kita dapat menebak peran dari Nefertari Titi dalam serial One Piece. Tentu, mari kita bahas sedikit tentang Ratu Nefertari yang bersejarah dan mungkin bisa memberikan petunjuk tentang peran Nefertari Titi dalam One Piece. Sejarah Ratu Nefertari, Nefertari adalah salah satu istri utama dari Raja Ramses II yang memerintah Mesir pada abad ke-13 sebelum Masehi. Nefertari sangat terkenal dalam sejarah Mesir karena kedudukannya yang tinggi dan hubungan erat dengan suaminya. Berikut beberapa poin kunci tentang Nefertari. 1. Posisi istimewa. Nefertari bukan hanya istri biasa, tetapi juga dianggap sebagai Ratu Agung Mesir. Dia memiliki peran penting dalam urusan kerajaan dan politik. 2. Makam yang megah. Salah satu bukti penting dari statusnya adalah makamnya yang ditemukan di Lembah Para Raja, yang dianggap salah satu makam paling indah dan megah di Mesir kuno. Ini menunjukkan betapa pentingnya Nefertari dalam sejarah Mesir. 3. Peran dalam politik dan diplomasi. Nefertari terlibat dalam berbagai kegiatan diplomatik. Salah satunya adalah hubungan dengan bangsa Haiti, suatu peradaban kuno di Anatolia, di mana Nefertari menjadi jembatan dalam perjanjian antara Mesir dan Haiti. 4. Pengaruh dalam kebudayaan. Nefertari juga terlibat dalam budaya dan seni Mesir. Beberapa relief dan lukisan di makamnya menggambarkan kedekatannya dengan Ramses II, menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam kehidupan politik dan sosial pada masa itu. Nefertari Titi dalam One Piece. Sekarang, mari kita coba menganalisis kemungkinan peran Nefertari Titi dalam One Piece berdasarkan sejarah Nefertari yang nyata, posisi sebagai ratu dan istri Raja Cobra. Dalam One Piece, Nefertari Titi adalah istri dari Raja Cobra, pemimpin kerajaan Alabasta. Seperti Ratu Nefertari dalam sejarah, Nefertari Titi kemungkinan juga memiliki pengaruh besar di balik layar kerajaan Alabasta. Meskipun dia tidak tampil banyak dalam cerita, posisinya sebagai ibu dari Vivi dan istri Raja Cobra menunjukkan bahwa dia mungkin berperan dalam stabilitas politik kerajaan, peran dalam perjuangan kerajaan Alabasta, mengingat bahwa Alabasta merupakan kerajaan yang terlibat dalam konflik besar dengan pemerintah dunia. Nefertari Titi mungkin memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian atau memperjuangkan kesejahteraan kerajaan. Di dunia nyata, Ratu Nefertari terlibat dalam diplomasi, dan mungkin Oda ingin mengadaptasi peran tersebut dalam cerita dengan cara yang mirip. Teka-teki sejarah yang hilang. Dalam One Piece, kerajaan Nefertari, termasuk keluarga Titi, tampaknya memiliki sejarah yang tersembunyi dan sangat terkait dengan pemerintah dunia. Ada banyak misteri yang belum terungkap tentang peran keluarga Nefertari dalam sejarah Alabasta dan hubungan mereka dengan pemerintah dunia, yang mungkin akan menjadi bagian penting dalam cerita yang lebih dalam. Ini bisa dihubungkan dengan fakta bahwa Ratu Nefertari di dunia nyata juga terlibat dalam perjanjian dan diplomasi yang penting dalam menjaga kestabilan Mesir. Makam dan penghormatan. Ratu Nefertari di dunia nyata dikenal karena makamnya yang megah. Dalam One Piece, meskipun makam Nefertari Titi belum terlihat, kita bisa membayangkan bahwa keluarga Nefertari di Alabasta juga dihormati, dan bahwa warisan mereka mungkin memiliki arti yang lebih dalam cerita One Piece. Kesimpulan, melihat kesamaan antara sejarah Ratu Nefertari dan Nefertari Titi dalam One Piece, kita bisa menduga bahwa Oda mungkin memberikan peran penting kepada Nefertari Titi dalam cerita, meskipun tidak banyak yang terlihat di permukaan. Nefertari Titi bisa saja memiliki pengaruh besar dalam urusan kerajaan Alabasta, diplomasi, atau bahkan dalam sejarah yang lebih besar terkait dengan pemerintah dunia dan rahasia yang tersembunyi.
Saya rasa peran Nefertari Titi bisa jadi kunci dalam mengungkapkan lebih banyak tentang sejarah yang hilang dan hubungan kerajaan Alabasta dengan kekuatan besar di dunia One Piece. Mungkin nanti, seiring berjalannya cerita, kita akan melihat lebih banyak petunjuk tentang warisan dan peran Nefertari Titi, mirip dengan bagaimana Ratu Nefertari memengaruhi sejarah Mesir kuno. Sepertinya ini sangat menarik. Dalam sejarah apa hal paling penting yang pernah dilakukan oleh Ratu Nefertari? Ratu Nefertari, istri dari Ramses II, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Mesir kuno. Meskipun banyak detail tentang kehidupan pribadinya yang tidak tercatat secara rinci, ada beberapa pencapaian besar yang tercatat dalam sejarah yang menunjukkan betapa pentingnya peran Nefertari dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya Mesir kuno. Pencapaian-pencapaian penting dari Ratu Nefertari. 1. Peran diplomatik. Nefertari memainkan peran penting dalam diplomasi dan hubungan internasional. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Nefertari adalah keterlibatannya dalam perjanjian damai dengan bangsa Haiti, bangsa yang tinggal di Anatolia. Sekarang bagian dari Turki modern, setelah pertempuran besar antara Mesir dan Haiti, perjanjian Ramses II dan bangsa Haiti, pada tahun ke-21 pemerintahan Ramses II, Mesir dan Haiti menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Kades. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian damai pertama yang tercatat dalam sejarah dan disetujui oleh kedua pihak. Dalam hal ini, Ratu Nefertari memainkan peran penting dalam diplomasi, baik dengan memediasi maupun memberikan pengaruh di balik layar. Diplomasi dengan negara lain, Nefertari juga terlibat dalam hubungan diplomatik dengan berbagai negara lain di wilayah sekitar Mesir. Salah satu contohnya adalah hubungan Mesir dengan bangsa Hittite di mana peran perempuan sebagai ratu sangat diperhitungkan dalam pengaturan diplomatik. 2. Pengaruh dalam kegiatan keagamaan. Ratu Nefertari dianggap memiliki peran penting dalam agama Mesir kuno. Sebagai istri dari Ramses II, dia sering terlibat dalam upacara keagamaan dan ritual-ritual yang berkaitan dengan dewa-dewa Mesir. Hubungan dengan dewa-dewa Mesir, Nefertari, seperti halnya banyak ratu Mesir, dipandang sebagai perantara antara dewa-dewa dan rakyat. Sebagai ratu, dia mungkin dianggap memiliki kekuatan rohani untuk mendukung kesejahteraan negara dan raja. Pembangunan kuil. Nefertari juga terlibat dalam pembangunan dan perawatan kuil-kuil di Mesir. Salah satu contoh adalah kuil Abu Simbel, yang dibangun oleh Ramses II untuk memperingati kemenangan militer dan penghormatan terhadap dewa. Kuil ini juga memiliki ukiran yang menggambarkan Nefertari berdiri di samping Ramses II, yang menunjukkan betapa pentingnya dia dalam kehidupan keagamaan dan budaya kerajaan. 3. Makam yang megah. Salah satu pencapaian terbesar Nefertari adalah makamnya yang luar biasa di Lembah Para Raja, yang ditemukan oleh arkeolog pada awal abad ke-20. Makam Nefertari di Lembah Para Raja. Makam Nefertari adalah salah satu makam paling indah dan megah yang ditemukan di Mesir kuno. Itu dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan Nefertari bersama dewa-dewa Mesir, serta berbagai simbol dan petunjuk spiritual yang menunjukkan betapa tingginya kedudukannya. Keindahan lukisan dan relief. Lukisan di makam Nefertari terkenal karena keindahan dan ketelitiannya. Itu menggambarkan Nefertari sebagai sosok yang dihormati dan diberkati oleh dewa-dewa Mesir, yang memberikan petunjuk tentang kedudukannya sebagai ratu yang sangat dihargai oleh rakyat dan kerajaan. 4. Pengaruh politik. Meskipun Nefertari lebih dikenal karena perannya dalam diplomasi dan kegiatan keagamaan, dia juga memiliki pengaruh politik dalam kerajaan Mesir. Seperti yang sering terjadi dalam sejarah Mesir, ratu adalah bagian dari struktur politik kerajaan, mempengaruhi kebijakan dan keputusan besar yang dibuat oleh raja. Bimbingan untuk Ramses II. Sebagai salah satu istri utama Ramses II, Nefertari mungkin berperan sebagai penasihat atau bimbingan pribadi untuk raja, membantu dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan. Kesimpulan, Ratu Nefertari memang memiliki
peran yang sangat penting dalam sejarah Mesir kuno. Dia bukan hanya seorang istri raja, tetapi juga seorang diplomat yang terlibat dalam perjanjian damai, seorang figur religius yang dihormati, serta seorang wanita yang diingat karena makam megahnya yang mencerminkan kedudukannya yang tinggi dalam masyarakat Mesir. Peran Nefertari dalam sejarah Mesir memberikan gambaran bahwa dia adalah figur yang sangat berpengaruh, baik dalam politik, diplomasi, maupun agama, dan ini tentu memberikan kita wawasan menarik tentang bagaimana Oda mungkin mengadaptasi elemen-elemen tersebut untuk karakter Nefertari Titi dalam One Piece. Benar-benar sangat menarik. Berdasarkan investigasi Anda, apakah Anda tahu cerita akhir dalam serial One Piece? Mengenai akhir dari One Piece, hingga saat ini, Eiichiro Oda belum mengungkapkan dengan pasti bagaimana cerita ini akan berakhir. One Piece sendiri masih berjalan, dan meskipun beberapa petunjuk sudah diberikan, One Piece tetap menjadi misteri besar yang akan terungkap seiring berjalannya waktu. Namun, saya bisa berbagi beberapa teori dan spekulasi berdasarkan apa yang sudah terungkap dalam cerita sejauh ini, petunjuk tentang akhir One Piece, berdasarkan informasi yang tersedia. 1. Raftel dan One Piece yang sebenarnya. Raftel adalah pulau legendaris yang sangat penting dalam cerita One Piece. Pulau ini adalah tempat yang diyakini menyimpan harta karun terbesar yang dikenal dengan nama One Piece. Raftel ditemukan oleh Goldie Roger, Raja Bajak Laut pertama, dan di sanalah ia meninggalkan petunjuk tentang harta tersebut. Beberapa teori mengatakan bahwa One Piece bukan sekadar harta material, tetapi bisa berupa pengetahuan atau informasi penting yang tersembunyi, mungkin terkait dengan abad kekosongan dan sejarah dunia yang terhapus. Peta sejarah yang tercatat dalam poneglyphs mungkin akan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran ini. 2. Pemerintah dunia dan rahasia besar. Salah satu konflik utama dalam One Piece adalah perlawanan terhadap pemerintah dunia yang ingin menyembunyikan sejarah dunia. Luffy dan kru Straw Hat Pirates berjuang untuk mengungkap kebenaran tentang abad kekosongan dan apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Hal ini mungkin akan menjadi tema sentral di bagian akhir cerita, di mana Luffy dan teman-temannya berhadapan dengan kekuatan besar yang mencoba mengendalikan dunia. 3. Luffy dan Goldie Roger. Goldie Roger adalah tokoh kunci dalam cerita One Piece, dan Luffy sering dibandingkan dengan Roger karena memiliki semangat dan visi yang serupa. Teori lain mengungkapkan bahwa Luffy mungkin akan melanjutkan perjalanan Roger dengan cara yang lebih adil, bukan hanya sebagai pembajak laut, tetapi sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar. Ada juga teori bahwa Luffy mungkin akan mengungkapkan kebenaran tentang dunia yang telah tersembunyi selama ribuan tahun, menggulingkan pemerintah dunia yang represif. 4. Pemerintahan dunia dan revolusi. Seiring berjalannya cerita, kita semakin dekat dengan peran revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon dalam melawan pemerintah dunia. Mungkin pada akhir cerita, pertempuran besar akan terjadi antara revolusi dan pemerintah dunia, dan akhirnya, dunia akan mengalami perubahan besar. Ada kemungkinan bahwa revolusi yang dimulai dengan Dragon akan mencapai puncaknya dengan Luffy sebagai figur utama. 5. Kehidupan dan tujuan Luffy. Luffy memulai perjalanannya dengan cita-cita untuk menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece. Namun, perjalanan Luffy lebih dari sekadar mencari harta, itu tentang kebebasan, persahabatan, dan memperjuangkan impian orang lain. Bagian akhir cerita mungkin akan menunjukkan bagaimana Luffy mengubah dunia dengan mencapai tujuannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. 6. Akhir yang menggugah. Banyak yang berspekulasi bahwa akhir dari One Piece akan membawa perubahan besar pada dunia One Piece itu sendiri. Kemungkinan besar, Luffy dan teman-temannya akan membawa kedamaian dan kebebasan bagi banyak orang, mengakhiri dominasi pemerintah dunia yang kejam. Spekulasi tentang akhir One Piece. Mengingat betapa besar dunia dan cerita One Piece, ada banyak kemungkinan yang belum terungkap.
Beberapa orang berpikir bahwa One Piece akan mengarah pada tema yang lebih besar tentang kebebasan, keadilan, dan perubahan sosial yang mencerminkan perjuangan melawan kekuatan yang menindas. Dalam hal ini, Luffy tidak hanya akan menjadi raja bajak laut, tetapi juga simbol dari perlawanan terhadap tirani yang ada di dunia mereka. Namun, kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana Oda akhirnya menutup cerita ini. Oda sudah memberikan banyak petunjuk dalam cerita yang sedang berlangsung, tetapi kebenaran akhir masih menjadi misteri. Kesimpulan, meskipun banyak teori dan spekulasi, One Piece masih terus berkembang. Akhir cerita ini kemungkinan besar akan menggabungkan semua elemen yang sudah ada, dari rahasia dunia, sejarah yang hilang, hingga perjuangan melawan pemerintah dunia. Jika ada satu hal yang pasti, itu adalah bahwa akhir dari One Piece akan sangat memuaskan dan mengubah dunia yang ada di dalamnya secara radikal. Pembahasan pada malam ini sangat menarik. Terima kasih telah mengobrol denganku malam ini. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Sama-sama, saya senang bisa berdiskusi denganmu. Pembahasan malam ini memang sangat seru dan mendalam. Terima kasih juga atas waktunya, dan saya sangat menantikan obrolan kita berikutnya. Sampai jumpa lagi, semoga hari-harimu menyenangkan.